we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Mat, lancan depan, mat, tegak, mat. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Ya, yang lain semua berdoa sama-sama ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca doa bersama tadi, doa belajar, marilah kita lanjutkan. Bapak akan bertanya dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Dan Bapak berterima kasih pada sekalian yang hari ini sudah hadir semua. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak sekalian, Bapak bahagia hari ini kalian sudah hadir, dan hari ini Bapak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan ya. Namun hari ini dalam bentuk undian ya. Nanti anak-anak akan mengambil satu orang satu. Apabila di dalam sini ada pertanyaan, maka dialah yang akan menjawab. Apabila di dalam kertas ini kosong, maka dia tidak menjawab. Nah, yang mendapatkan pertanyaan di sini berarti hari ini rezekinya dia. Ya, yang belum mendapatkan pertanyaan berarti nanti rezekinya insya Allah di minggu depan. Nah, Bapak minta kepada ketua kelas untuk membagikan kepada teman-temannya satu orang satu kertas. Silakan ketua kelas. Ya, nanti dibaca ya. Nanti sama-sama kita tunjukkan.
Kalau Bapak sudah hitung 1, 2, 3, berarti mulai dibaca ya. Terima kasih ketua kelas yang sudah bersedia membantu Bapak membagikan kertas ini atau lembaran ini. Nanti kalian akan Bapak ikut komando Bapak ya. Kalau Bapak bilang 1, 2, 3, silakan dibuka. 1, sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3, buka ya. Sekarang siapa yang mendapatkan pertanyaan? Ya, ayo siapa mendapatkan pertanyaan? Siapa lagi? Siapa ya? Kemudian siapa lagi? Hafiz. Kemudian siapa lagi? Hamzah. Silakan dari Humaira dulu. Silakan Humaira membacakan soal dan yang lain menyimak ya. Sebutkan pengertian formulir. Jawabannya apa itu? Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Ya, jadi formulir adalah sebuah kertas yang berisi tentang format yang harus diisi. Apa yang diisi? Data yang diisi ya. Kemudian siapa lagi? Coba ya, di sana siapa ya, silakan. Sebutkan apa tujuan dibuatnya formulir. Ya, apa tujuan dibuatnya formulir? Silakan. Nah, sampai dijawab. Ya, jadi intinya adalah formulir itu tujuannya dibuat adalah untuk mendapatkan data seseorang ya. Jadi data seseorang itu bisa diketahui apabila dia telah mengisi formulir. Siapa lagi yang dapat tadi ya? Namsa silakan. Sebutkan 3 jenis formulir. Ya, silakan dijawab. 1. Formulir pendaftaran. 2. Formulir daftar riwayat hidup. 3. Formulir anggota. Formulir kartu anggota. Ya. Kemudian jawaban tadi ada diminta tiga jenis formulir. Tadi dijawab dengan benar oleh Hamzah. Ya, silakan tepuk tangan dulu ya buat. Nah, kemudian siapa lagi yang mendapat pertanyaan? Ya, Hafiz silakan dibacakan pertanyaan kemudian dijawab. Sebutkan jenis-jenis magnet. Sebutkan jenis-jenis magnet. Coba baca jawabannya apa saja? Nanti itu. Magnet bata, magnet silinder, magnet cincin, magnet lada, magnet jeli. Iya. Bertangan ya. Nah, habis materi kita minggu lalu anak-anak sekalian sudah menerima dengan baik dan alhamdulillah ini terbukti hari ini sudah bisa dijawab dengan baik. Nah, anak sekalian, kita akan melangkah pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, siswa nanti diberikan petunjuk teks mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Maksudnya di sini adalah siswa dapat memahami ya, membaca teks, dapat mengidentifikasi, dapat mengetahui apa saja komponen, tujuan yang ada dalam formulir dan apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya formulir ini banyak ketika kita menjadi anggota suatu organisasi, membuat kartu anggota, kemudian kita melamar pekerjaan, ya, kita menjadi ikuti lomba. Maka sebelum kegiatan kita ikuti, maka kita akan mengisi formulir. Kemudian siswa juga dapat mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen. Jadi setelah kita lihat komponen-komponennya dari formulir itu, kita amati, oh ternyata di dalam komponen formulir ini semua. Pertama nama, ya kan, tempat tanggal lahir, apalagi alamat, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan. Itulah bagian komponen-komponen yang ada dalam formulir ya. Nah, kemudian untuk bagian IPA-nya kita akan melakukan percobaan ya. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis magnet. Nah, jenis magnet sudah disebutkan oleh Hafiz tadi ya.
Apa semua jenis magnet. Nanti kalian setelah ini nanti kita akan melakukan percobaan, ya, percobaan yang mana magnet dan mana non magnetis. Karena ada beberapa jenis. Kemudian yang keempat, siswa juga melakukan percobaan mampu menyajikan. Jadi setelah kalian melakukan percobaan tentang magnet, kalian akan memberikan laporan. Ya, laporan bahwa hasil pengamatan kalian atau percobaan anak kalian tentang magnet itu nanti akan disampaikan oleh masing-masing kelompok, akan dipresentasikan di depan bagaimana sebenarnya itu magnet. Hari ini yang kita pelajari tentang formulir daftar riwayat hidup, di mana riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Jadi maksudnya di sini adalah riwayat hidup itu harus sesuai dengan fakta. Misalnya namanya Siti Fatimah, harus Siti Fatimah yang dimasukkan, ya, sesuai dengan fakta. Kemudian riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, ada yang dalam bentuk singkat dan ada yang dalam bentuk narasi. Kemudian riwayat dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir, ya. Formulir misalnya formulir apa? Formulir anggota, formulir apalagi? Pengiriman barang, formulir pengiriman uang dan sebagainya. Nah, penulisan seperti ini sering disebut dengan daftar riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dengan dua bentuk. Ada yang bentuk paragraf, ya, ada juga yang dalam bentuk tulisan memanjang. Dalam bentuk paragraf ini biasa sudah ada formatnya, ya. Nah, kalau dalam bentuk memanjang biasa diuraikan secara narasi. Adapun tujuan dibuat riwayat hidup ini adalah untuk menjelaskan tentang siapa diri kita supaya orang lain tahu. Misal namanya siapa, misalnya namanya Haikal. Oh, ini nama ini Haikal. Dia lahir tanggal sekian. Lahir di tempatnya gini. Nah, agamanya, alamatnya. Nah, dari situlah kita dapat mengetahui tentang identitas seseorang. Ya. Berikut ini adalah contoh, ya, menulis daftar riwayat hidup, ya. Kita lihat contohnya, ya. Nah, di sini ada contoh nama Muhammad Raka Saputra, alamat Jalan Kunduri, Lorong 1, Kelurahan Kamuji, Kecamatan Palu Barat. Kode posnya 94226. Nomor telepon sekian-sekian. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Palu 10 Maret tahun 2010. Warga negara Indonesia, agama Islam. Nah, bidang yang diminati bisa bidang apa? Bidang apa bisa diminati? Bidang IT, bidang seni, ya. Kemudian pendidikan, ya, pendidikannya dari tahun berapa dia di SD sampai tahun berapa. Nah, karena kalian masih kelas 6, berarti kalian isi pendidikan dari TK sampai di SD. Nah, kegiatan ekstrakurikuler dan kursus, misalnya menjadi anggota pramuka, anggota Palang Merah, anggota UKS, anggota dokter kecil, ya, banyak sekali. Kemudian pandai kecakapannya, misalnya pandai memperbaiki elektronik, pandai berbahasa Inggris, pandai berbahasa Arab, pandai berbahasa Jerman. Itu adalah kecakapan yang dimiliki seseorang. Nanti dari sini kita tahu, oh, si Raka dia punya kepandaian atau kecakapannya bisa berbahasa Inggris, misal, ya. Jadi gampang kita berkomunikasi. Nah, kesimpulan adalah menerangkan bahwa Raka adalah anak yang disiplin, Raka adalah anak yang pandai, Raka adalah anak yang cerdas. Itu kesimpulan di dalam isi formulir. Nanti ada diisi tanda tangan, ya, tanda tangan, nama dan tanda tangan. Ini membuktikan bahwa Raka telah mengisi data sesuai dengan fakta, ya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu ditulis dalam riwayat hidup. Pertama, identitas diri, ya. Tadi Bapak sudah sampaikan tadi, yang pertama nama, usia, alamat,
tempat tanggal lahir serta kontak yang dihubungi. Kemudian riwayat pendidikan, ya, pengalaman organisasi, prestasi yang diperoleh, misalnya pernah juara 1 lomba apa, bisa tingkat kecamatan, tingkat kelas, tingkat kabupaten, kota, bahkan tingkat internasional. Keterampilan, ya, ini bisa diisi melalui misalnya keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermain musik, keterampilan bidang teknologi dan lain-lain. Nah, anakku sekalian, dari penjelasan singkat Bapak ini, nah ini adalah peta pikiran dari cara kita mengisi formulir daftar hidup. Nah, di sini ada contoh nama Sri Utami, lahir di Donggala ya pada tanggal 12 Juli tahun 2011. Alamat rumahnya Jalan Samudra nomor 7, nomor telepon sekian-sekian. Nah, di sini ada pengalamannya menjadi anggota pramuka dan anggota UKS. Kemudian keterampilannya adalah berbahasa Arab. Nah, ini adalah prestasi yang diperoleh dan ini adalah riwayat pendidikan. Dia bersekolah di Al-Muhajirin ya. Kemudian, nah, menulis daftar riwayat hidup perlu diperhatikan informasi yang ditulis ya dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi riwayat hidup, disesuaikan dengan informasi yang ada, tidak sembarang ya. Informasi mana? Dari data diri kita. Biasanya kita mengambilnya dari KTP atau dari kartu keluarga. Nah, ini adalah bagian-bagian yang akan diperhatikan dalam mengisi daftar riwayat hidup. Nah, sekarang ini ya, ini contoh daftar riwayat hidup yang dalam bentuk paragraf. Nah, ini nanti akan Bapak bagi, kalian akan mendiskusikannya. Nah, menyampaikan daftar hidup secara lisan. Nah, sekarang Bapak minta satu orang dari kalian untuk menyampaikan daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi. Siapa yang siap? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri ya, sampaikan di situ. Berdiri di tempat, sampaikan. Yang lain mendengarkan ya, silakan. Baik. Saya Muhammad Zainul Rahman, lahir di Bukit Indah, Lalundu pada tanggal 16 Oktober 2010. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Alamat tinggal saya di Jalan Cempedak, Palu Barat. Saat ini saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Palu. Saya pernah juara 1 lomba cerdas cermat antar kelas dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota pramuka, anggota pencaksilat. Keterampilan saya dalam bidang bahasa Arab. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Yang itu yang Bapak tanya. Tadi adalah daftar riwayat hidup dalam bentuk apa itu? Narasi. Iya, pandai sekali ya dalam narasi. Nah, inilah contoh pengisian daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi ya. Di sini ada contoh Yudi Santoso. Nah, setelah ini Bapak minta kalian untuk membagi kelompok. Dibagi ada di 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Nanti kalian akan memberi tugas mengisi formulir daftar riwayat hidup ya, masing-masing mengisi datanya sesuai dengan data yang fakta yang benar ya. Karena daftar riwayat hidup itu diisi dengan fakta. Bapak setelah Bapak bentuk kelompok diskusi, ini ada lembaran formulir yang akan kalian isi ya. Isilah datanya dengan benar ya. Nah, ini untuk kelompok 1 ya, 5 orang. Kemudian ini juga ya. Wah ya. Ini. Oke, waktunya selesai ya. Silakan setiap satu kelompok untuk mengumpulkan ya. Setiap kelompok kumpulkan ya. Silakan kita kelompok kumpul semua. Ya, dibawa ke sini ya. Setelah dikumpulkan silakan pada Bapak ya.
ya. Anak sekalian, kita akan beralih pada muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang magnet. Nah, Bapak akan membagikan magnet ini. Kalian akan melakukan percobaan, setelah itu memberikan laporan ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya, silakan kalian melakukan percobaan ya. Kemudian setelah itu nanti dibuat kesimpulan. Ya, silakan di dalam percobaan. Semua masing-masing membuat kesimpulan dan tiap kelompok memberikan kesimpulan hasil percobaan magnetnya. Silakan dicoba ya. Yang mana magnet kemudian yang mana non magnetis. Mana magnetis dan mana non magnetis. Silakan. Lakukan percobaan ya, yang mana magnet itu ya. Lakukan, kemudian nanti buat kesimpulannya. Anak-anak ya, karena waktu untuk percobaan diskusi tentang magnet selesai, maka Bapak minta setiap kelompok akan menyampaikan presentasinya atau kesimpulan dari hasil percobaannya tadi atau laporannya. Nah, dari mulai kelompok 1 silakan. Ya, berdiri ya. Ya, kesimpulannya. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda dengan bahan yang tertentu. Magnet terdiri dari 3 macam: magnet batang, magnet jarum, magnet silinder. Magnet memiliki 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang magnet itu apa sebenarnya? Adalah benda yang dapat menarik benda yang berada di sekitarnya magnet. Nah, alhamdulillah hari ini anak sekalian telah menyelesaikan 2 muatan pelajaran ya, 2 muatan pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran IPA ya. Nah, Bapak akan membagikan lembar evaluasi atau LKPD, nanti kalian akan isi. Kemudian Bapak juga berharap ya kepada kalian semua anak sekalian untuk banyak membaca ya, banyak membaca di rumah, kemudian berlatih ya. Kemudian berikutnya adalah banyak juga mengaji ya. Bagi anak yang belum lancar mengaji, silakan diperlancar mengajinya. Dan jangan lupa juga ya, rajin berolahraga. Karena olahraga itu sangat penting bagi kesehatan dan kecerdasan kita. Tentunya kalian ingin hidup yang sehat sehingga dapat melakukan aktivitas setiap harinya. Nah, Bapak akan membagikan kepada kalian lembar LKPD. Apa itu LKPD? Yaitu lembar kegiatan siswa. Nah, ketua kelas silakan Bapak mohon untuk dibantu membagi. Silakan. Ya, anak sekalian, di akhir pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membuat kesimpulan dari materi atau kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, coba siapa yang bisa mewakili ya, sama-sama kita untuk membuat kesimpulan. Silakan siapa yang bisa? Oh ya, Cynthia, silakan Cynthia. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan. Formulir yang harus diisi. Coba yang lain bagaimana? Formulir. Coba diulangi. Formulir sama-sama diikuti ya, ayo. Mulai. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus berisi. Beberapa pertanyaan formal yang harus terisi. Berikut lagi. Untuk mempermudah Klarifikasi. Untuk mempermudah klarifikasi Data prosedur ya. Untuk mengklarifikasi data prosedur kerja dan memperoleh informasi data diri
data prosedur kerja untuk mendapatkan informasi diri seseorang. Ya, lanjut berikutnya. Kesimpulan berikutnya apa lagi? Jenis-jenis formulir. Ya, silakan. 1.